Hai semuanya, Assalamualaikum. Jadi di sini saya Siti Agusma dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Silampari. Di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diampu oleh Ibu Ria Dwi Jayati, Magister Pendidikan. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan dan juga fungsinya. Perlu kita ketahui apa sih sel tumbuhan itu? Nah, jadi sel tumbuhan adalah suatu unit satuan terkecil yang memiliki selaput tipis yang di dalamnya terdapat larutan koloid senyawa kimia. Nah, sel tumbuhan merupakan kelompok dari sel eukariotik, yang itu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sel tumbuhan itu. Nah, gimana dari sel tumbuhan ini memiliki fungsi yang pertama, yaitu mengatur semua aktivitas dari tumbuhan, lalu berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, lalu mempunyai fungsi menyimpan dan juga membawa sifat genetik tumbuhan, lalu menyusun dan juga menjaga bentuk tubuh tumbuhan, dan yang terakhir itu merupakan struktur sel dari tumbuhan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bagian dari sel tumbuhan. Nah, dapat kita lihat bersama bentuk dari struktur sel tumbuhan. Di sini ada dinding sel, ada selaput plasma, ada nukleus, ada REE, ada ribosom, ada sitoplasma, lalu ada juga badan Golgi, ada juga mitokondria, lalu vakuola, dan yang terakhir itu ada kloroplas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dan pengertian dan juga fungsi dari masing-masing bagian sel tumbuhan tadi. Baiklah, yang pertama, dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya dapat ditemui pada sel tumbuhan saja. Nah, jadi pada sel hewan itu tidak terdapat dinding sel. Jadi otomatis dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, dinding sel ini disusun oleh selulosa saat sel masih muda. Nah, lalu apa sih fungsi dari dinding sel? Fungsi dari dinding sel ini itu sebagai penghantar rangsangan antar sel pada tumbuhan. Baiklah, yang kedua yaitu membran plasma, di mana membran plasma merupakan bagian terluar dari sel, di mana fungsinya yaitu sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Nah, selain itu, membran plasma juga memiliki fungsi untuk mengontrol zat-zat yang masuk maupun yang keluar meninggalkan sitoplasma. Membran plasma ini sendiri tersusun atas lipid, protein, dan juga karbohidrat. Baiklah, yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran plasma. Nah, sitoplasma ini sendiri terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin. Sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan juga protein. Yang keempat ada nukleus. Nah, nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval, tergantung jenis selnya. Nah, nukleus ini terletaknya di tengah sel. Lalu apa fungsi dari nukleus? Nah, nukleus ini berfungsi sangat penting, yaitu mengendalikan seluruh kegiatan pada sel. Baiklah, yang kelima itu ada retikulum endoplasma atau RE. Nah, retikulum endoplasma ini merupakan sistem membran yang kompleks yang tersusun tidak beraturan lalu membentuk jaringan-jaringan kerja atau retikulum yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Fungsi dari retikulum endoplasma ini sendiri yaitu sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dan membran plasma.
Yang keenam itu ada ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organel kecil di dalam sel dengan diameter kurang lebih 20 nanometer. Nah, ribosom ini terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada membran retikulum endoplasma ketika proses sintesis protein sedang berlangsung. Yang selanjutnya Baiklah, yang selanjutnya ada badan Golgi. Nah, apa sih badan Golgi ini? Jadi organel ini tuh membentuk struktur seperti jala yang kompleks. Nah, badan Golgi ini sendiri berfungsi untuk mengangkat dan juga mengubah secara kimia materi-materi yang terdapat di dalam sel tersebut. Lalu dia menghasilkan lendir, lalu lilin pada tanaman perca dan sekresi yang bersifat lengket. Baiklah, yang selanjutnya ada mitokondria. Nah, mitokondria itu merupakan organel sel yang berbentuk beragam. Bentuknya tuh beragam, yaitu ada oval, ada bulat, ada silindris. Seperti bisa kita lihat pada struktur gambar disebut. Nah, jadi mitokondria itu dilindungi oleh membran ganda dan di dalamnya itu terdapat cairan yang disebut matriks. Baiklah, yang selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibatasi oleh membran yang disebut tonoplas. Baiklah, bagian yang terakhir yaitu ada kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah bagian sel yang hanya ada pada tumbuhan. Nah, kloroplas ini istilahnya itu kolektif, yaitu untuk organel yang berguna untuk membawa pigmen. Jadi, struktur sel ini berbentuk bulat lonjong dan mengandung pigmen klorofil hijau. Klorofil tersebut bermanfaat untuk membuat tumbuhan agar bisa berfotosintesis. Nah, baiklah. Jadi itu tadi penjelasan tentang struktur sel pada tumbuhan. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan lagi, yaitu tentang materi transport pada tumbuhan. Nah, apa sih pengertian dari transport tumbuhan tersebut? Nah, jadi pengertian dari transportasi pada tumbuhan itu merupakan proses pengembalian dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, di mana tanaman ini sendiri memiliki sistem transportasi yang mengalirkan air dan garam mineral, yaitu berupa ion-ion dari tanah yang diserap oleh akar dan dialirkan ke berbagai areal tanaman menuju ke batang. Nah, transport pada tumbuhan ini sendiri melalui dua cara, yaitu transport aktif dan juga transport pasif. Baiklah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang transport pasif. Nah, apa sih transport pasif ini? Jadi, transport pasif itu merupakan sistem transportasi sel yang tidak mengandung energi. Nah, melainkan secara langsung dan spontan. Dalam transport pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan juga oksigen. Nah, sistem transport pasif itu terdiri dari difusi langsung, difusi terbantu, lalu ada juga yang terakhir yaitu osmosis. Lanjut saja, di sini kita akan bahas satu persatu dari difusi, dan juga osmosis tadi. Yang pertama ada difusi langsung. Apa sih difusi langsung? Jadi, difusi ini kan merupakan proses berpindahnya suatu zat yang berkontraksi tinggi menuju ke zat yang berkontraksi rendah. Nah, sehingga kondisi keduanya itu menjadi seimbang. Lalu yang kedua di sini ada difusi terbantu. Nah, difusi terbantu ini berlangsung ketika transport glukosa dari luar ke dalam sel dibantu oleh perantara yaitu protein. Yang terakhir itu ada osmosis. Osmosis adalah proses penyeimbangan konsentrasi air di dalam dan juga di luar sel. Nah, osmosis ini sendiri terjadi pada kondisi hipotonik. Jadi hipotonik yaitu
yaitu suatu kondisi atau konsentrasi larutan di lingkungan lebih pekat dibandingkan konsentrasi larutan di dalam sel. Nah, yang kedua ada transport aktif. Apa sih yang dimaksud dengan transport aktif itu? Jadi, transport aktif merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi, di mana transport aktif berkelibatan dengan transport pasif, yaitu mengendalikan sifat sari zat yang berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, transport aktif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pompa ion, di mana jika ada 2 ion kalium yang dimasukkan ke dalam sel, maka 1 ion kalium harus dipaksa untuk keluar sel. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah pompa ion. Lalu yang kedua ada endositosis, di mana endositosis adalah proses memasukkan zat makromolekuler ke dalam sel dengan cara membungkusnya dengan membran plasma. Yang ketiga ada eksositosis, di mana eksositosis ini adalah proses mengeluarkan zat makromolekuler hasil metabolisme dari dalam sel ke luar sel. Baiklah, materi yang selanjutnya kita lanjutkan ya. Di sini ada respirasi seluler. Jadi pengertian dari respirasi seluler adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah. Nah, pada tingkat seluler. Nah, di sini terjadi proses katabolik. Pada respirasi sel ini, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utama yaitu ATP. Nah, di sini kita lihat bersama ada bagan dari respirasi seluler. Kita dapat mengamatinya. Di sana ada glukagen, lalu glukagen itu dibentuk menjadi glukosa, lalu ada dari glukosa itu menjadi lalu menjadi energi dan terbentuklah sitoskrep dan menghasilkan sistem transport elektron. Jadi yang pertama pada respirasi seluler itu ada glikolisis. Nah, dalam glikolisis ini ada glukosa. Jadi glukosa itu merupakan molekul gula yang termasuk monosakarida dengan salah satu atom karbonnya merupakan gugus karbonil dan atom karbon lainnya terikat pada gugus hidroksil. Lalu yang kedua itu ada sitoskrepс. Nah, sitoskrep ini merupakan siklus dari asam sitrat. Ya, lalu yang terakhir itu yang ketiga ada rantai transport elektron, di mana rantai transport elektron ini menerima elektron dari produk hasil perombakan glikolisis dan siklus Krebs dan mentransfer elektron dari satu molekul ke molekul yang lain. Nah, jadi itulah tadi ada 3 materi yang saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.